Baiklah, kita akan menjelaskan materi tentang joint product and byproduct. Jadi, joint product atau produk gabungan adalah suatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu atau bermacam-macam bahan baku yang diproduksi secara serentak atau bersama-sama. Sedangkan istilah produk sampingan atau byproduct umumnya digunakan untuk mendefinisikan suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang nilai totalnya lebih besar. Di dalam proses produksi yang menghasilkan produk gabungan, produk yang dihasilkan terdiri dari dua macam. Yang pertama produk utama dan produk sampingan. Selanjutnya yaitu karakteristik joint product, produk gabungan, dan byproduct, produk sampingan. Produk bersama yang dihasilkan secara bersamaan menggunakan faktor produk yang juga sama akan memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Yang kedua itu produk bersama atas dasar proses serta biaya produksi yang sama, maka tidak dikenal produk yang memiliki nilai lebih signifikan. Yang ketiga itu dalam proses produksi produk bersama dikenal istilah titik pisah yang digunakan untuk memisah produk-produk yang dibuat secara bersamaan melalui bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead yang juga sama. Selanjutnya itu produk sampingan. Produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, namun perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil daripada produk utama. Produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Selanjutnya yaitu just in time. Just in time adalah pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan jadwal yang tetap atau mengantisipasi permintaan. Sistem produksi just in time adalah sistem di mana suatu organisasi membeli bahan baku dan bagian-bagian memproduksi komponen hanya ketika mereka diperlukan dalam proses produksi. Prinsip dasar just in time sistem yang pertama itu penyederhanaan, yang kedua kerapian dan keteraturan, yang ketiga kejelasan, yang keempat waktu siklus, yang kelima kecerdasan, yang keenam pengurangan variasi, yang ketujuh pengukuran. Keuntungan dari just in time ini, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk pekerjaan para stafnya. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan atau diretur kembali. Kertas kerja bisa lebih simpel. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Selanjutnya itu materi, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan komponen dalam struktur biaya produksi. Tidak hanya terdiri dari harga beli bahan, tetapi juga mencakup berbagai biaya lain yang terkait dengan perolehan dan penyiapan bahan baku. Adapun sistem pembelian bahan baku itu terdiri dari permintaan pembelian, di mana bagian gudang membuat surat permintaan pembelian saat persediaan bahan baku mencapai titik pemesanan kembali. Yang kedua yaitu adalah order pembelian, di mana bagian pembelian melakukan pemesanan kepada pemasok terpilih berdasarkan surat permintaan pembelian. Yang ketiga yaitu adalah penerimaan bahan baku. Bagian penerimaan memeriksa kesesuaian bahan baku yang diterima dengan surat order pembelian. Adapun penentuan metode harga pokok bahan baku terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi khusus. Setiap
jenis bahan baku di gudang diberi tanda harga pokok persatuan sehingga pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokoknya secara tepat. Yang kedua yaitu adalah LIFO, harga pokok bahan baku yang dapat dipakai ditentukan berdasarkan harga pokok bahan baku yang terakhir kali masuk gudang. Yang ketiga yaitu adalah PIPO, harga pokok bahan baku dipakai ditentukan berdasarkan harga pokok bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang. Yang keempat yaitu adalah rata-rata bergerak, harga pokok bahan baku yang dipakai ditentukan berdasarkan harga pokok rata-rata persatuan yang dihitung setiap ada pembelian baru, yaitu factory overhead controlling. Jadi factory overhead controlling ini adalah biaya overhead pabrik yang dapat dikatakan sebagai biaya tidak langsung karena biaya ini tidak dapat dibedakan secara langsung ke satu produk. Selanjutnya yaitu pentingnya factory overhead dalam produksi. Menghitung biaya overhead pabrik adalah bagian penting dalam mengelola operasi manufaktur perusahaan. Biaya overhead pabrik ini sangat penting karena merupakan salah satu teknik untuk menerapkan kebijakan dalam pembebanan produk. Selanjutnya itu ada analisis variance. Analisis variance ditunjukkan untuk menentukan selisih dari realisasi dan anggaran biaya produksi. Informasi dari hasil analisis variance sangat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penetapan anggaran, pengendalian, dan efisiensi biaya. Definisi dasar departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi dari overhead pabrik berarti pembagian pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen, kemana biaya overhead tersebut dibebankan untuk tujuan akuntansi. Pembagian suatu pabrik ke departemen-departemen yang terpisah menyediakan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu kesamaan operasi dan mesin, lokasi operasi dan mesin juga tanggung jawab atas produksi dan biaya, hubungan operasi terhadap aliran produk, jumlah departemen, sistem biaya yang digunakan, tujuan departementalisasi. Penetapan tarif overhead departemental mencakup langkah-langkah seperti estimasi total overhead departemen dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan. Yang kedua, membuat suatu survei. Yang ketiga, estimasikan total overhead departemen tidak langsung seperti listrik, bahan bakar, air, penyusutan gedung, pajak, properti, dan asuransi kebakaran. Yang keempat, distribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Pengertian sistem biaya standar dan analisis varian adalah dua alat penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengevaluasi kinerja. Analisis varian adalah proses membandingkan biaya akuntansi dengan biaya standar untuk menentukan penyimpangan atau varian. Analisis ini membantu mengidentifikasi area di mana kinerja tidak sesuai harapan dan memahami penyebab variannya. Contohnya seperti varian bahan baku, varian tenaga kerja, varian overhead. Yang selanjutnya adalah manfaat sistem biaya standar dan analisis varian. Jadi manfaatnya itu seperti pengendalian biaya, membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang tidak efisien.
Yang kedua yaitu penilaian kinerja, menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja operasional dan manajerial. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan yang baik.